Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu perkalian dan pembagian pada perpangkatan materi matematika kelas 9 untuk part yang kedua. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yang pertama adalah 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa mampu menyelesaikan perkalian bilangan berpangkat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan pembagian bilangan berpangkat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyederhanakan operasi pada perpangkatan dan pembagian. Perkalian dan pembagian perpangkatan. Kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita lihat 5 dipangkatkan 2 dikali 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, atau sama dengan 5 pangkat 6. Selanjutnya 8 pangkat 3 dikali 8 pangkat 5 itu sama dengan 8 dikali 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 8, sehingga hasilnya adalah 8 pangkat 3. 6 pangkat 8 dikali 6 pangkat 3, 6 pangkat 7 ya. 6 pangkat 8 dikali 6 pangkat 7 itu sama dengan 6 kali 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 6 sebanyak 8 kali dikali dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 7 kali, sehingga hasilnya adalah 6 pangkat 15. Nah, dari perkalian di atas ini kita bisa menyimpulkan. Kita lihat yang pertama tadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 menjadi 5 pangkat 6. Lalu 8 pangkat 3 dikali 8 pangkat 5 menjadi 8 pangkat 8. 6 pangkat 8 dikali 6 pangkat 7 menjadi 6 pangkat 15. Nah, kalau kalian perhatikan di situ terlihat bahwa perkalian dengan bilangan pokok yang sama itu menjadi penjumlahan bilangan pangkatnya ya. Jadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 tambah 4. Atau kalau kita rumuskan dalam bentuk umumnya, maka sifat ini kita beri nama sifat 1 sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, dengan syarat bilangan pokoknya sama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kita lihat sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian, kita ke pembagian. 9 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 9 kali 9 kali 9 dibagi dengan 9 kali 9. Kita bagi atau kita coret ya. 9 kali 9-nya kita coret, maka tersisa 9 pangkat 2. Begitu juga untuk 7 pangkat 9 dibagi dengan 7 pangkat 6. 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 9 kali dibagi dengan 7 pangkat 6. 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali. Sehingga kita coret yang sama, yang bawah kita coret 6, yang atas kita coret 6. Sehingga sisanya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 3. Begitu juga dengan 6 pangkat 12 dibagi dengan 6 pangkat 5. 6 kali 6 kali 6 kali 6 sebanyak 12 kali dibagi dengan 6 pangkat 5. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kita coret yang bawah, kita coret 5, 6-nya, yang atas kita coret 5. Sehingga hasilnya adalah 6 pangkat 7. 6 pangkat 7. Nah, dari contoh di atas kita juga bisa menyimpulkan kalau tadi perkalian adalah penjumlahan pangkat-pangkatnya dengan syarat bilangan pokoknya yang sama. Kalau yang sifat yang kedua ini adalah kita lihat yang pertama 9 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 2 itu hasilnya 9 pangkat 2. 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 6 itu hasilnya 7 pangkat 3.
6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 5, hasilnya 6 pangkat 7. Nah, kalau kita lihat, ternyata kalau bilangan pokoknya sama dibagi dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya menjadi pengurangan pangkat-pangkatnya. Maka ini sifat yang kedua, rumusnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya dikurang kalau dia pembagian. Maka rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kita lihat sifat yang ketiga. 3 pangkat 4 kita pangkatkan 3. Berarti 3 pangkat 4-nya 3 kali. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Sehingga 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga 3-nya ada 12, makanya 3 pangkat 12. Begitu juga dengan 5 pangkat 8 pangkat 2. 5 pangkat 8-nya ada 2 kali. 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8. Ya. Sehingga 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8 kali, dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 8 kali. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 16. Begitu juga dengan 7 pangkat 3 pangkatkan 5. Berarti 7 pangkat 3-nya sebanyak 5 kali. 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Sehingga hasilnya 7 kali 7 kali 7, 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 15. 7 pangkat 15. Nah, dari sifat yang ketiga ini coba diperhatikan, kita bisa menyimpulkan rumusnya apa gitu ya. Di situ 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 itu menjadi 3 pangkat 12. Lalu 5 pangkat 8 dipangkatkan 2 itu sama dengan 5 pangkat 16. 7 dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi 5 itu hasilnya 7 pangkat 15. Maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah perkalian pangkat-pangkatnya. Bilangan pokok plus dipangkatkan dengan perkalian pangkat-pangkatnya. Atau A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Kita lihat contoh soal nomor 1. 8 pangkat 3 dikali 8 pangkat 4 itu sama dengan 8 pangkat 3 ditambah 4. Ya, jadi tidak perlu kita jabarkan lagi seperti pada pembahasan tadi. Kalau dijabarkan kan 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Karena kita tadi sudah punya rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N dengan syarat bilangan pokoknya sama A tadi ya, maka cukup kita jumlahkan saja. 8 pangkat 3 dikali 8 pangkat 4 sama dengan 8 pangkat 3 ditambah 4. Ya. Sehingga hasilnya 8 pangkat 7. Begitu juga dengan yang nomor 2, 9 pangkat 12 dikali 9 pangkat 8. Itu sama dengan 9 pangkat 12 ditambah 8 sama dengan 9 pangkat 20. Lalu yang ketiga, 6 pangkat 19 dibagi 6 pangkat 12 itu sama dengan 6 pangkat 19 dikurang 12 atau 6 pangkat 7. Nah, ini juga menggunakan sifat yang kedua tadi, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Jadi pangkatnya saja yang dikurangi. 6 pangkat 19 dikurang 12 sama dengan 6 pangkat 7. Begitu juga dengan yang nomor 4. 7 pangkat 24 dibagi 7 pangkat 18 itu sama dengan langsung saja 7 pangkat 6. 7 pangkat 6 ini didapat dari pengurangan pangkat-pangkatnya. 24 dikurang 18 sama dengan 6. Berarti jawabannya 7 pangkat 6. Nomor 5 ini perpaduan perkalian dengan pembagian ya. Nomor 5 ini 5 pangkat 18 dikali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 9. Nah, ini langsung saja 5 pangkat 18 karena dikali maka plus 6. Karena dibagi maka min 9. Sehingga 5 pangkat 18 ditambah 6 dikurang 9 sama dengan 5 pangkat 15.
Kita lihat yang nomor 6. 7 pangkat 5 dipangkatkan 9. Ini kita gunakan sifat yang ketiga tadi ya. Yang ketiga, 7 pangkat 5 dipangkatkan 9. Tidak perlu dijabarkan lagi. Maka perkalian pangkat-pangkatnya. 7 pangkat 5 kali 9. 5 kali 9 adalah 45. Sehingga hasilnya 7 pangkat 45. Selanjutnya nomor 7. Nah, ini sudah perpaduan antara perkalian, pembagian, dan bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi ya. 9 pangkat 25 dikali 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 2 dipangkatkan 5. Itu sama dengan 9 pangkat 25 ditambah 9 pangkat 7 ditambah 7 itu dari perpangkatan 9 pangkat 7 ya. Dibagi dengan 9 pangkat 2 kali 5. Karena dibagi maka dikurang. Dikurang 10, 10 itu didapat dari 2 kali 5 sama dengan 10. Maka hasilnya 9 pangkat 25 ditambah 7 dikurang 10. Sehingga hasilnya 9 pangkat 22. Selanjutnya kita ke nomor 8. 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 6. Nah, ini soalnya cuman bentuknya saja yang berbeda. Hampir mirip dengan yang nomor 7 ya, hampir mirip. Cuman bentuknya saja. Kalau yang nomor 7 itu pakai titik 2, itu pakai garis ya, pembilang dan penyebut atau dibagi gitu ya. 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 6. Itu sama dengan, kita selesaikan dulu yang atas dulu. 7 pangkat 4 ditambah 8. Lalu yang bawah biarkan dulu dibagi dengan 7 pangkat 6. Sama dengan 7 pangkat 12 dikurang 6. Sama dengan 7 pangkat 6. Atau kalau mau menggunakan cara seperti nomor 7, boleh juga 7 pangkat 4 ditambah 8 dikurang 6 juga boleh ya. Jadi silahkan gimana baiknya saja. Yang lebih mudah, yang menurut kalian lebih mudah, gunakan saja. Yang penting hasilnya dan caranya itu benar ya. Sekarang kita lihat nomor 9. 2/3 pangkat 3 dipangkatkan 2 ya. Ini hampir sama dengan nomor 6, cuman bedanya ini adalah pecahan ya. 2/3 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2/3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2/3 pangkat 6. Nomor 10. Sederhanakan perpangkatan berikut. Sederhanakan perpangkatan berikut. 5 pangkat 2 dikali 2/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 2. 2/5 pangkat 3 itu kita jabarkan satu-satu. 2/5 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. 2/5 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Sehingga hasilnya 5 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 4 dibagi dengan 5 pangkat 3 tambah 4. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 5. Nah, 5 pangkat 5 ini pengurangan 7 dikurang 2 ya. Jadi 7 dikurang 2. Yang atas 2, yang bawah 7. Makanya tinggal sisanya adalah 5 pangkat 5. Nah, itu bentuk sederhananya. 2 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 5. Selanjutnya kita ke nomor 11. Sederhanakan operasi aljabar berikut. 2x pangkat 4 dikali 5 x pangkat 3 y pangkat 4 dipangkatkan 3 x 5y pangkat 3. Hasilnya adalah 2x pangkat 4 ditambah, nah x pangkat 3 nya itu dipangkatkan 3 jadi 5x pangkat 9, y pangkat 4 nya dipangkatkan 3 menjadi y pangkat 12 dikali dengan 5y pangkat 3.
Sehingga hasilnya adalah X dengan X kita kalikan. 2 kali 5 10. X pangkat 13. 5 kali Y. 5 kali Y 12 tambah 3 sama dengan 5Y pangkat 15. Sehingga hasilnya adalah 10X pangkat 13 5Y 15. Ini bisa disederhanakan lagi nih ya. Menjadi 50X pangkat 13 Y pangkat 15. Nomor 12. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 dikali 3 dikali 25. Sehingga hasilnya adalah 1200. Jadi nilai dari perpangkatan tersebut adalah 1200. Kita lihat nomor 13. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut. 18T pangkat 3 dikali 2T pangkat negatif 3. Pembahasan 18, langsung saja 18 kita kalikan 2, T pangkat 3 kita kalikan dengan T pangkat negatif 3. Maka menjadi 18 kali 2 T pangkat 3 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 36 T pangkat 0. Atau T pangkat 0 itu sama dengan 1. 36 kali 1 ya. Kita ingat kembali sifat pada pertemuan yang pertama kemarin, A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Sehingga 36 kali 1 adalah 36. Jadi hasilnya adalah 36. Nomor 14, sederhanakanlah bentuk operasi perpangkatan berikut. 5Y pangkat 0 T pangkat 8 dibagi Y pangkat 5 T pangkat negatif 2. Pembahasan 5Y pangkat 0 T pangkat 4 dibagi Y pangkat 5 T pangkat negatif 2. Sehingga 5 kali 1 dikali T pangkat 4 dikali T pangkat 2. Nah, satunya itu didapat dari Y pangkat 0. 5 kali 1, 5 kali Y pangkat 0, 5 kali 1. T pangkat 4, T pangkat 2 itu didapat dari penyebutnya. T pangkat negatif 2 itu kita pindah ke atas menjadi T pangkat 2 ya. Lalu yang tersisa adalah Y pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah 5T pangkat 6 Y pangkat 5. 6 itu didapat dari T pangkat 4 kali T pangkat 2. 4 tambah 2, 6. 5T pangkat 6 Y pangkat 5. Kita lihat nomor 15. Sederhanakanlah. A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 dibagi 4 BC dikali 8AC dibagi 3BC pangkat negatif 3. Pembahasan, kita kalikan yang atas, kita kalikan atas, yang bawah kita kalikan bawah ya. Jadi 8 A-nya adalah 5 ditambah 1 itu didapat dari A pangkat 5 kali A ya. Yang sebelah kanan A, jadi 8A 5 plus 1. B-nya sekarang, B-nya sebelah kanan tidak ada B, maka B pangkat 3. C-nya, C sebelah kiri C pangkat 3, sebelah kanan C pangkat 1. C pangkat 3 tambah 1. Lalu di pojok itu ada C pangkat 3, itu didapat dari mana? Didapat dari pangkat penyebut yang negatif, 3BC pangkat negatif 3 itu ya. Itu kita pindahkan ke atas. Kita pindahkan ke atas menjadi C pangkat 3. Sehingga yang tersisa bagian penyebutnya adalah 4BC dikali 3B. C-nya tadi sudah naik ke atas ya. Sehingga hasilnya adalah 8A. 5 tambah 1 6, B pangkat 3, C 3 tambah 1 4, C pangkat 3. C pangkat 3 adalah 3 ya, sehingga C pangkat 4 tambah 3. 4 kali 3 adalah 12, B kali B adalah B pangkat 2 kali C.
Sehingga hasilnya adalah 8A pangkat 6, B pangkat 3, C pangkat 7 dibagi dengan 12, B pangkat 2, C. Lalu sama-sama kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. A pangkat 6, B pangkat 3 ya, dikurang penyebutnya B pangkat 2, dikurang 2. C pangkat 7 dikurang 1, penyebutnya pangkat 1. 12B kuadrat C itu tadi ya. C pangkat 7 kurang 1. Sehingga yang tersisa, karena yang di atas dibagi 4, maka 12 juga bagi 4. 12 bagi 4 adalah 3. Ya, hasilnya adalah 2/3. A pangkat 6, B 3 kurang 2 adalah 1, C pangkat 6. Nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi untuk perpangkatan ya, itu ada soal latihan ya. Yang pertama adalah bentuk sederhana dari 7 pangkat 18 dikali 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 3 dipangkatkan 4 adalah. Nomor 2, bentuk sederhana dari 8 pangkat 14 dibagi 8 pangkat 6 dikali 8 pangkat 8 adalah. Nomor 3, hasil dari 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 10 adalah. Nomor 4, sederhanakan perpangkatan berikut. 5x pangkat 6 dikali 6x pangkat 5 y pangkat 3 pangkatkan 4 dikali 3y pangkat 4 adalah. Nomor 5, sederhanakan bentuk operasi. 25t pangkat 8 dikali 4t pangkat negatif 5 adalah. Selanjutnya nomor 6, bentuk sederhana dari 8y pangkat 9 t pangkat 6 dibagi y pangkat 4 t pangkat negatif 4 adalah. Selanjutnya nomor 7, tentukan hasil operasi bilangan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat 5 adalah. Nomor 8, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 1/3 pangkat 5 dikali 1/3 dipangkatkan negatif 7 adalah. Nomor 9, bentuk sederhana dari 6 pangkat 9 dibagi 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 8 adalah. Lalu ini yang nomor terakhir, nomor 10, bentuk sederhana dari 5A pangkat 8 B pangkat 4 C pangkat 5 dibagi 3BC dikali 6AC dibagi dengan 2BC pangkat negatif 2 adalah. Demikian video ini dibuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasi atau lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian, khususnya kelas 9 untuk belajar matematika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.